mandiri studi kasus multi-currency. Di sini diperintahkan untuk membuat database perusahaan baru dengan nama Amora Computer yang merupakan unit usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan. Perusahaan ini melakukan semua pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan dengan menggunakan aplikasi akuntansi ABSS Premier versi 20. Periode akuntansi yang digunakan mulai dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dengan number of periodnya adalah 13 bulan. Semua transaksi yang digunakan menggunakan mata uang rupiah, USD, Amerika, dan SGD Singapura dolar. Dan kode rekening perusahaan dipilih sesuai jenis usaha yaitu computer dealer. Untuk itu, langsung saja ke aplikasinya. Klik pada ABSS Premier. Kemudian untuk membuat database perusahaan baru, klik pada Create. Kemudian pada Introduction, yaitu ucapan selamat datang dari aplikasi ABSS ini, klik pada Next. Kemudian pada Company Information, di sini diperintahkan untuk memasukkan informasi mengenai perusahaan ini. Ini adalah informasi perusahaan Amora Computer. Untuk company name-nya adalah Amora Computer. Kemudian setelah company name, ada company address, alamatnya yaitu Jalan Bangun Jaya 05 Jakarta. Jalan Bangun Jaya 05 Jakarta. Setelah itu ada nomor telepon. Untuk nomor teleponnya yaitu 021 342 4332 4332. Untuk Novaknya 021 342 433. Setelah itu terdapat email yaitu amora@gmail.com. Masukkan di email address amora@gmail.com. Setelah informasi perusahaan dimasukkan, kemudian klik next. Kemudian accounting information. Di accounting information ini kita mengatur periode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan ini, yaitu di sini keterangannya 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Jadi untuk currency financial years-nya diubah menjadi 2020. Kemudian last month-nya Desember, conversion month-nya adalah Januari sampai Desember 2020. Kemudian number of accounting period-nya disesuaikan di sini, keterangannya adalah number of period-nya adalah 13 bulan. Ini diubah menjadi 13. Setelah sesuai, maka klik next. Setelah itu dipastikan di sini your financial years in Januari 2020 to Desember. Setelah sesuai, maka klik next. Di accounting list, pilih yang pertama yaitu I would like to start with one of the list period by ABSS Premier. Di sini kita menyatakan bahwa kita menggunakan akun yang telah disediakan oleh aplikasi ABSS ini. Setelah itu klik next. Di industry classification-nya pilih all terlebih dahulu. Kemudian pada type of business-nya, di sini keterangannya perusahaan ini memiliki usaha, yaitu jenis usahanya yaitu computer dealer. Maka pada type of business-nya pilih computer dealer. Use business type. Setelah selesai, klik next.
pada company file ini menginformasikan bahwa data Amora Computer .myo ini terdapat di lokasi yaitu folder ABSS Premiere versi 20. Setelah yakin penyimpanannya di sini, maka klik next. Setelah itu pada consultation klik Command Center. Maka ini adalah tampilan awal dari perusahaan Amora Computer di dalam aplikasi ABSS ini. Setelah berhasil membuat database-nya, maka tugas selanjutnya adalah pengaturan preference. Untuk pengaturan preference, langsung masuk ke dalam setup, kemudian pilih preference. Ini yang pertama, pada sistem preference, checklist pada ideal in multiple currency di checklist di ideal in multiple currency system, right? Kemudian klik OK. Yang kedua dalam pengaturan preference yaitu pada Windows, klik pada Windows terlebih dahulu, kemudian checklist unchecklist pada automatically check spelling. Ini automatically-nya di unchecklist. Kemudian yang selanjutnya pada sales, klik sales. Di sales ini diperintahkan untuk menceklis one form duplicate invoice. Ini one form duplicate invoice, checklist. Selanjutnya pada purchase preference. Pada purchase preference ini checklist pada one form duplicate purchase order. Ini one form duplicate purchase order. Setelah itu yang terakhir pada security preference, klik pada security. Di sini diperintahkan untuk menambahkan user ID baru dengan nama masing-masing. Untuk menambahkan user ID baru, klik pada user ID, kemudian klik new, masukkan user ID dengan nama masing-masing. Maka saya akan memasukkan nama saya sendiri, Miss Juliana. Setelah itu klik OK. Maka user ID telah ditambahkan di sini dengan nama Miss Juliana. Kemudian klik OK. Setelah selesai pengaturan preference-nya, maka di sini klik OK. Setelah pengaturan preference selesai, masuk kepada setup currency atau pembuatan mata uang yang digunakan di dalam perusahaan Amora Computer. Untuk membuat mata uang, klik pada list, kemudian pilih currency. Mata uang yang digunakan pertama adalah IDR rupiah sebagai mata uang lokalnya, maka di sini United States Dollar lokal ini diedit menjadi IDR. Klik, kemudian klik edit atau klik tanda panah atau klik 2 kali juga bisa. Kemudian currency kodenya diubah sesuaikan dengan ini. Currency kodenya yaitu IDR dengan currency name-nya adalah rupiah. Exchange rate-nya 1, kemudian currency simbolnya adalah Rp. Currency name-nya rupiah, exchange rate-nya 1, kemudian currency simbolnya adalah Rp. Kemudian klik OK. Setelah itu yang kedua ada mata uang USD. Di sini tidak terdapat mata uang USD karena tadi mata uang USD-nya sudah diubah menjadi rupiah. Maka di sini bisa klik new untuk membuat mata uang baru. Masukkan currency kodenya, yang pertama adalah USD, kemudian currency name-nya adalah United States Dollar, setelah itu exchange rate-nya adalah 15.000. Kemudian untuk currency simbolnya adalah US dollar. Setelah selesai, klik OK. Selanjutnya mata uang yang ketiga digunakan dalam perusahaan ini adalah SGD atau Singapore Dollar. Untuk SGD di sini sudah terdapat mata uangnya SGD dolar. Maka cukup kita edit saja.
disesuaikan dengan data di sini. Currency kodenya adalah SGD dengan currency name-nya adalah Singapura dolar, exchange rate-nya adalah 10.000. Currency simbolnya adalah S dollar. Setelah selesai, klik OK. Maka ini 3 mata uang yang digunakan tadi, ada rupiah sebagai mata uang lokal, ada Singapura dolar dan United States dollar. Setelah selesai, klik close. Selanjutnya, setting akun. Untuk setting akun di sini yang pertama ada diperintahkan untuk menghapus akun, yang kedua untuk mengedit akun, dan yang ketiga untuk menambahkan akun atau membuat akun baru. Untuk setting akun di sini terlebih dahulu kita masuk ke menu account, kemudian account list. Diperintahkan untuk menghapus account payable check account 12120. Cari dulu 212. Ini 2120 payroll check account. Di sini kita hapus, klik 2 kali atau klik tanda panah atau edit sama saja untuk membukanya. Kemudian klik kanan delete account. Maka account yang dengan kodenya 212 sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian yang kedua, menghapus account cash driver 1213. Ini cash driver, klik 2 kali atau edit, maka setelah itu klik kanan delete account. Maka 213 sudah tidak ada. Nah, selanjutnya 12210 ini less for the full debts, ini dihapus juga, klik 2 kali atau klik tanda panah atau edit, kemudian klik kanan delete account, maka akun berhasil dihapus. Selanjutnya diperintahkan untuk mengedit akun. Akun-akun yang diedit di sini terdapat 5 buah akun. Yang pertama ada akun check account 211. Ini check account diubah menjadi kas IDR. Edit pada akun name-nya diubah menjadi kas IDR. Kemudian setelah selesai maka klik OK. Maka hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua, akun 2140 Petikas. Ini 2140 Petikas diubah menjadi Bank ABC IDR. Jadi Bank ABC IDR. Kemudian klik OK. Maka hasilnya sebagai berikut. Yang ketiga, mengedit akun undeposit fund menjadi undeposit check 216. Ini undeposit fund. Diedit, ubah kode akunnya dan nama akunnya. Di sini akun numbernya diubah menjadi 3170. Sama di pertama putih. Kemudian setelah account numbernya diedit, diubah menjadi 13170, ubah namanya dari undeposit quote menjadi undeposit check. Setelah itu klik OK. Yang selanjutnya yaitu mengedit akun trade debtors menjadi trade debtors IDR dengan menu akun 2200. Ini trade debtors, edit menjadi trade debtors IDR. Kemudian klik OK. Maka hasilnya sebagai berikut. Kemudian mengedit akun trade creditors menjadi trade creditors IDR 2200. Dari dulu 2200 trade creditors menjadi trade creditors IDR.
Setelah itu klik OK. Maka hasilnya sebagai berikut. Setelah selesai mengedit akun, masuk ke perintah selanjutnya, yaitu menambahkan akun baru. Untuk menambahkan akun baru, caranya adalah dengan mengklik New, kemudian masukkan nama akunnya. Yang pertama adalah Cash USD dengan header atau detailsnya details, kemudian tipenya adalah bank. Untuk account numbernya yaitu 2120 dengan nama Cash USD. Karena ini mata uang asing, maka detailsnya kita ubah currency dari IDR menjadi USD. Kemudian klik use currency. Di sini memberitahukan bahwasanya jika kita mengklik OK, maka di sini akan terbuat currency exchange account yang baru secara otomatis. Kita klik OK saja. Ini adalah account currency exchange-nya dengan nama Cash USD Exchange dengan kode 12121. Kemudian setelah selesai klik OK. Maka hasilnya adalah ini Cash USD dan Cash USD Exchange-nya. Yang kedua, di sini ada account Cash USD Exchange. Ini sudah terbentuk otomatis tadi saat membuat Cash USD-nya dengan kode 2121, sudah sama dengan tipe bank. Di sini tipenya order asset, maka perlu kita edit menjadi bank. Klik OK. Maka hasilnya sebagai berikut. Yang ketiga, membuat akun Cash SGD. Caranya sama, klik new, kemudian tipenya adalah bank. Dengan kodenya adalah 2130. Dengan account name-nya adalah Cash SGD. Kita edit lagi untuk currency-nya menjadi SGD. Use currency, kemudian klik OK, maka dia akan membuat secara otomatis akun currency exchange-nya dengan nama Cash SGD Exchange. Kemudian klik OK, maka hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk akun Cash SGD Exchange, di sini tipenya adalah bank. Di sini tipenya order asset, maka diedit menjadi bank. Klik OK. Yang selanjutnya diperintahkan untuk membuat akun bank USD. Klik new, kemudian tipenya adalah bank dengan account number yaitu 2150. Nama akunnya adalah bank USD. Ubah currency-nya menjadi USD. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Maka hasilnya adalah sebagai berikut, bank USD-nya. Kemudian ada bank USD Exchange, sudah terbentuk secara otomatis dengan tipe adalah bank. Maka ini cukup diedit, ubah nama tipe akunnya saja menjadi bank. Klik OK. Selanjutnya setelah membuat bank USD, diperintahkan untuk membuat bank SGD dengan klik new lagi, kemudian tipenya adalah bank. Kodenya adalah, code numbernya adalah 2160. Enter, kemudian account name-nya adalah bank USD. Bank SGD. Kemudian detailnya currency diubah menjadi SGD. Klik OK. Klik OK, maka hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk bank SGD Exchange, tipenya adalah bank. Klik OK.
maka hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, setelah membuat akun bank, di sini diperintahkan untuk membuat trade debtors untuk USD. Klik new. Kemudian detailnya masih sama, header detailnya. Kemudian tipenya adalah account payable. Untuk account numbernya adalah 221. Account name-nya adalah Trade Debtors USD. Trade Debtors. Untuk detailnya jangan lupa mengubah currency menjadi USD. Use currency, kemudian klik OK, maka dia akan membuat currency exchange account secara otomatis lagi. Kemudian klik OK, maka hasilnya sebagai berikut. Trade Debtors USD. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu mengubah tipe account Trade Debtors USD exchange, diubah menjadi account receivable. Klik OK. Selanjutnya membuat account Trade Debtors SGD, klik new dengan tipe yang sama yaitu account receivable dengan account number 2220. Dengan nama Trade Debtors SGD. Detailnya currency diubah menjadi SGD. Terus currency, klik OK, klik OK lagi. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian untuk Trade Debtors SGD exchange, ubah tipenya menjadi account receivable. Kemudian klik OK. Setelah itu membuat akun Trade Creditors USD dengan klik new. Kemudian pilih account tipenya account payable. Kemudian account numbernya yaitu 2220. Dengan account name-nya adalah Trade Creditors USD. Ubah currency-nya menjadi USD. Use currency. Klik OK, kemudian klik OK. Maka hasilnya sebagai berikut. Trade Creditors USD dan Trade Creditors USD exchange. Untuk Trade Creditors exchange di sini ubah tipenya menjadi account payable. Kemudian klik OK. Setelah itu membuat akun Trade Creditors SGD. Caranya sama, klik new, kemudian pilih tipenya menjadi account payable dengan account numbernya yaitu 223. Enter, kemudian account name-nya adalah Trade Creditors SGD. Trade Creditors kemudian ubah currency-nya menjadi SGD, kemudian use currency, klik OK, klik OK lagi. Maka hasilnya sebagai berikut. Pada akun Trade Creditors Exchange untuk SGD, ubah tipenya menjadi account payable. Untuk account numbernya tidak perlu diubah karena sudah sesuai. Kemudian klik pada Trade Creditors SGD Exchange, ubah tipenya menjadi account payable. Kemudian klik OK.
Setelah selesai pembuatan akun, pengeditan akun, dan penghapusan akun, maka klik close. Setelah selesai pada account, setelah itu pembuatan link account untuk mata uang yang digunakan oleh perusahaan Amora Computer. Untuk pembuatan link account, klik pada setup, maksudnya klik pada list, kemudian pilih currency, pilih mata uang yang pertama yang digunakan adalah rupiah lokal, klik 2 kali atau tanda panah atau edit. Kemudian ke receivable account. Untuk aset account-nya menggunakan trade debtors IDR, bank account for customer-nya menggunakan cash IDR, sudah benar. Income account for freight-nya sudah benar, freight collected, lainnya juga sudah benar. Maka ke payable account juga sudah sesuai, maka klik OK. Berarti pada mata uang IDR atau rupiah ini tidak perlu diubah apapun. Kemudian yang kedua, mata uang yang digunakan adalah United States Dollar. Pada United States Dollar, klik 2 kali atau tanda panah atau edit, kemudian ke receivable account. Di sini asset account for tracking receivable-nya belum ada, maka kita tambahkan akun yang digunakan adalah trade debtors USD. Cari akunnya 1221 ini trade debtors USD use account. Kemudian untuk kas yang digunakan adalah kas USD use account. Checklist pada iCheck break on invoice-nya, kemudian pilih account yang digunakan di sini adalah account break 45.000, break collected, kemudian use account. Kemudian yang kedua, checklist juga, pilih account yang digunakan di sini adalah customer 226, customer deposit use account. Kemudian yang ketiga, checklist, pilih account yang digunakan di sini adalah discount given use account. Kemudian yang terakhir, checklist, dan pilih account yang digunakan di sini adalah dengan kode 46000 yaitu late base collector. Kemudian use account. Setelah selesai pada receivable account, berpindah lagi ke payable account. Untuk payable account, liability-nya adalah trade creditors USD. Kode 222 trade creditors USD use account. Kemudian kas yang digunakan adalah kas USD juga. Yang pertama tidak perlu di checklist, langsung saja yang kedua. Checklist, pilih account yang digunakan yaitu 617 freight paid. Kemudian use account. Yang kedua adalah akun 1262. Deposit paid use account. Yang ketiga, pilih account-nya yaitu 616 discount taken, kemudian use account. Dan yang terakhir yang digunakan di sini adalah akun 618 ini late base paid use account. Setelah selesai settingan receivable account dan payable account-nya, maka klik OK. Selanjutnya, mata uang yang digunakan perusahaan ini yaitu Singapura Dollar. Maka kita perlu membuat link account untuk mata uang Singapura Dollar. Klik 2 kali, kemudian ke receivable account. Aset account di sini masih kosong, maka kita pilihkan account-nya yaitu trade debtors SGD. Trade debtors SGD use account. Kemudian yang kedua, kas di sini yang digunakan yaitu kas SGD use account juga.
account. Setelah selesai, pada receivable account, pindah ke payable account. Liability account for taxing payable in this currency, yaitu yang digunakan akun trade creditors SGD. Trade creditors SGD, use account. Kas yang digunakan adalah kas SGD, use account. Kemudian yang pertama sama, tidak perlu di checklist. Yang kedua checklist. Ketiga mata uang telah dibuatkan, klik account-nya. Setelah selesai, klik close. Selanjutnya, setting data pajak, job list, kategori list, dan price label. Untuk data pajak yang pertama, ke menu list, kemudian pilih currency. Pada menu list, pilih tax code. Sini, untuk data pajak, hapus semua data pajak yang ada kecuali NT. Set up tax code value added tax-nya, rate-nya yaitu 10. Maka yang tidak diperlukan dihapus, yaitu di sini import datinya, klik kanan kemudian delete text. NT tidak dihapus. Untuk value added tax-nya diubah rate-nya menjadi 10%. Rate menjadi 10%. Setelah itu klik OK. Maka selesai sudah settingan data pajaknya, maka klik close. Selanjutnya setting data job list. Setting job list. Untuk job list sama, di list juga, kemudian pilih job. Di sini job listnya masih kosong, maka klik new, masukkan job name-nya, job number-nya. Yang pertama adalah CM. Untuk job name-nya adalah komputer. Ini, maka klik OK. Setelah itu membuat job yang kedua, klik new lagi. Masukkan job numbernya yaitu AC. Untuk job name-nya adalah aksesoris. Kemudian klik OK. Maka ini adalah job yang digunakan dalam perusahaan Amora Computer. Setelah selesai, klik close. Selanjutnya menyeting kategori list. Maka ke list lagi, kemudian pilih menu kategori. Klik new. Masukkan kode ID-nya. Yang pertama adalah JKT untuk Jakarta. Kategori name-nya adalah Jakarta. Klik OK atau new. Karena ingin membuat kategori yang kedua, maka saya akan mengklik new. Data yang kedua dengan kategori ID BDG untuk Bandung. Kategori name-nya adalah Bandung. Karena sudah selesai, maka klik OK. Maka berikut adalah kategori yang baru saja dibuat, yaitu ada JKT, BDG untuk Jakarta dan Bandung. Kemudian kemudian selanjutnya yaitu menyeting price label. Maka ini di close terlebih dahulu. Untuk menyeting price label di list, kemudian pilih custom list field name, kemudian pilih price label. Di sini sudah ditentukan untuk label A IDR, label B USD, dan label C SGD. Maka diubah di sini menjadi IDR untuk label A, label B diubah menjadi USD, dan label C diubah menjadi SGD. Setelah itu klik OK.
Baiklah, setelah selesai pembuatan price level, selanjutnya adalah setting data card list untuk membuat data customer, supplier, employer, dan personal. Untuk itu, melakukannya di menu card list, kemudian klik pada card list. Yang pertama di sini diperintahkan untuk membuat data customer terlebih dahulu, maka klik pada customer. Kemudian karena ini masih kosong, maka klik pada new untuk membuat data baru untuk customernya. Masukkan nama customernya yaitu Berkah Jaya IDR. Tidak ada data lain lagi, maka ini klik enter. Untuk currency-nya IDR. Pada selling details di sini klik item price-nya menjadi IDR. Kemudian ubah text code-nya menjadi value added text. Use text code. Setelah itu klik OK. Maka ini adalah data customer yang baru saja diinputkan atau dimasukkan. Selanjutnya yang kedua, membuat data customer dengan nama Liva Electric USD. Untuk itu klik new lagi pada customer. Kemudian masukkan namanya yaitu Liva Electric USD. Enter. Karena ini USD berarti currency-nya menggunakan United States Dollar. Use currency, kemudian pada selling details ubah item price-nya menjadi USD dan text code-nya menjadi value added text. Kemudian use text code. Setelah selesai maka klik OK atau new. Karena di sini ingin membuat data customer yang kedua selanjutnya, maka saya akan klik new. Untuk data yang ketiga di sini dengan nama Lucky Electric, masukkan namanya. Lucky Electric SGD. Klik enter, kemudian currency-nya diubah menjadi SGD atau Singapore Dollar. Use currency, kemudian klik pada selling details, ubah item price level-nya menjadi SGD dan text code-nya menjadi value added text. Kemudian klik OK. Berikut adalah data customer-nya. Selanjutnya yaitu pembuatan data supplier. Untuk membuat data supplier, maka klik pada supplier, kemudian klik new. Masukkan nama suppliernya, yang pertama adalah Lancar Jaya IDR. Enter, kemudian currency-nya tetap IDR. Buying details-nya ubah text code-nya menjadi value added text, use text code. Setelah itu klik OK atau new. Saya coba klik OK terlebih dahulu. Maka suppliernya sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada supplier bernama Popular Base. Maka klik new lagi untuk memasukkan supplier yang kedua yaitu Popular Base. Popular Base USD. Enter, kemudian currency-nya diubah menjadi USD atau United States Dollar. Klik pada buying detail, ubah text code-nya menjadi VPN atau value added text. Kemudian klik OK. Selanjutnya ada data supplier yang ketiga, maka klik new lagi. Masukkan nama suppliernya yaitu Corp Solution. Corp Solution SGD.
kemudian ubah currency-nya menjadi SGD. Use currency, klik pada buying details, ubah text code-nya menjadi VPN atau value added text. Use text codes, kemudian klik OK. Berikut adalah data supplier. Selanjutnya membuat data employer, klik pada employer, kemudian klik new. Masukkan namanya, yaitu Andi. Enter, kemudian klik OK. Kemudian klik new lagi untuk membuat data employee berikutnya, yaitu bernama Hana. Kemudian enter dan klik OK. Berikut adalah data employer. Selanjutnya membuat data personal, klik pada personal, kemudian klik new, masukkan namanya. Di sini diperintahkan untuk memasukkan last name dengan nama sendiri. Saya akan masukkan nama saya, yaitu Nispu. Enter. Kemudian address-nya, masukkan alamat saya. Sandai. Phone, masukkan telepon saya. Setelah phone diisikan, maka masukkan nama email saya, yaitu Nispu Diana 2610@gmail.com. Yang dipinta cuma ini, last name, address, phone, dan email, maka selebihnya tidak perlu diisi. Kemudian klik OK. Maka berikut adalah data dari personal. Selanjutnya, setelah men-setting data card list, setting item list atau persediaan barangnya. Untuk item list, close terlebih dahulu pada card list, kemudian pada menu inventory, kemudian klik pada item list. Sini masih kosong barangnya, maka berikut adalah barang yang akan diisikan pada perusahaan Amara Computer. Klik new terlebih dahulu, kemudian masukkan item number yang pertama, yaitu LI330. Enter. Kemudian name-nya Lenovo IPad 330. Lenovo IdeaPad. Kemudian klik pada I buy this item. Di sini keterangannya untuk Lenovo, I buy this itemnya adalah hardware purchase 511. Ini hardware purchase, use account. Kemudian pada I sell this item, di checklist pilih akunnya, yaitu hardware 411. Ini kemudian use account. Selanjutnya pada I inventory this item, checklist, dan akun yang digunakan adalah komputer 1231. Use account.
Setelah pada profil diisikan, maka lanjut ke buying details. Di buying details ini sesuai keterangan di sini, text code when bulk atau sold-nya diisi dengan NT, maka pada bulk ini kita isi dengan NT. Kemudian pada selling details lagi, masukkan best selling price atau harga jualnya, yaitu 6 juta. Untuk selling unitnya di sini keterangannya adalah unit. Kemudian untuk text code when sold-nya jangan lupa diubah menjadi NT. Setelah itu, karena di sini IDR-nya sudah 6 juta, maka USD dan SGD disesuaikan dengan data yang ada di sini. Yaitu untuk USD diubah menjadi 400 US dollar. Dan SGD diubah menjadi 600. Setelah semua yang ada di data ini diisikan semua, maka klik OK. Berikut adalah data persediaan barang yang baru saja diinputkan. Selanjutnya, barang yang kedua, klik new lagi. Masukkan item numbernya, yaitu HP 440, HP 440, enter. Kemudian masukkan namanya, HP ProBook 440. Kemudian pada I buy this itemnya, yaitu menggunakan akun hardware purchase, sudah sesuai. Kemudian untuk I sell this itemnya menggunakan akun hardware, dan I inventory this itemnya di sini menggunakan akun komputer. Karena sudah sesuai, langsung saja ke buying details, dan buying details sudah disesuaikan di sini. Kemudian pada selling details, ubah pada best selling price-nya atau harga jualnya sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 5.800.000. Kemudian satuannya adalah unit dan ini adalah NT. Maka diubah pada USD dan SGD-nya sesuai dengan yang ada di sini. Untuk USD-nya adalah 386,7 US dollar. Kemudian untuk SGD-nya adalah 580 dolar. Setelah itu klik OK atau new karena ingin membuat data barang yang selanjutnya, maka saya akan langsung saja mengklik new. Masukkan item numbernya yang pertama, yaitu CD. Namanya yaitu CD Office 2016. Kemudian pada I buy this itemnya di sini menggunakan software purchase 512. Ini software purchase, maka diubah akunnya menjadi software purchase. Kemudian I sell this itemnya di sini menggunakan software bukan hardware, maka akunnya diubah menjadi software. Dan I inventory this item di sini yaitu software.
akun 125356. Kemudian use account. Selanjutnya pada buying details, untuk take cost webboundnya sudah sesuai, maka pada selling details lagi ubah base selling atau harga jualnya disesuaikan dengan yang ada di sini, yaitu 1.700.000. Satuannya unit dan tax code weight sold-nya NT. Kemudian mengubah di sini USD dan SGD-nya sesuai dengan yang ada di data ini. Untuk USD-nya diubah menjadi 113,3 US dollar. Kemudian untuk SGD-nya diubah menjadi 170 dolar. Karena sudah sesuai dengan data yang ada di sini, maka bisa klik OK atau new. Saya akan klik OK. Maka saya akan klik new. Masukkan item number yang berikutnya, yaitu ABNY. Enter, kemudian masukkan namanya, yaitu ABSS Premier versi 2.0. Kemudian untuk I buy this itemnya, sini menggunakan software purchase sudah benar. Untuk I sell this itemnya yaitu software dan inventory-nya software juga sudah sesuai, maka langsung masuk ke buying details. Ini juga sudah sesuai pada selling details, tinggal mengubah pada base selling atau harga jualnya. Untuk harganya yaitu 2.200.000. Kemudian unitnya sudah sesuai dan tax code-nya juga sudah sesuai, tinggal mengubah USD dan SGD. USD-nya yaitu 146,7 US dollar. Kemudian untuk SGD-nya yaitu 220 atau 220 dolar. Karena sudah sesuai dan sudah semua data barang yang dimasukkan, maka tinggal klik OK. Berikut adalah data barang yang baru saja dimasukkan di dalam pencatatan Amora Computer. Setelah selesai, maka bisa klik pada close. Selanjutnya, setelah setting item selesai, lanjut kepada setup account opening balance atau persediaan awal akun. Untuk men-setup account opening balance, klik pada setup, kemudian balance, kemudian pilih account opening balance untuk mengisikan saldo awal akun. Di sini saldo awal akunnya isikan pada store equity at cost-nya 50 juta. Ini akun store equity-nya 50 juta. Yang kedua, store equity account depresiasi sebesar minus 100.000. Kemudian pada kas IDR, jadi kas IDR ini kas IDR-nya sebesar 25 juta. Enter. Kemudian kas USD sebesar 1.000 dolar US dollar. 1.000 US dollar. Di sini pemberitahuan untuk menghitung secara otomatis
yang dilakukan oleh aplikasi ABSS. Jika kita klik Calculate Now, maka dia akan otomatis menghitung untuk akun kas USD exchange-nya. Maka Calculate Now, klik OK. Maka kas exchange-nya sudah otomatis dihitung, secara otomatis dihitungkan atau diubah menjadi rupiah karena tadi sudah mengklik calculating atau kalkulator yang sudah disediakan oleh ABSS. Kita lihat di sini untuk kas USD exchange-nya 14.999.000 sudah sesuai. Selanjutnya mengisikan akun kas SGD sebesar 800 US dollar. Calculate Now. Jika kita klik Calculate Now, maka dia akan terisi otomatis untuk kas SGD exchange-nya dalam bentuk rupiah. Jika kita klik Cancel, maka dia tidak akan otomatis kita sendiri yang akan mengisi kas USD exchange dan menghitung perubahan mata uang SGD ke rupiahnya. Maka saya di sini akan klik Calculate Now, klik OK. Maka kas exchange-nya sebesar 7.999.200 rupiah. Kita lihat di sini untuk kas SGD exchange-nya sebesar 7.999.200 rupiah. Sudah sesuai. Selanjutnya, akun Bank ABC IDR dimasukkan nominalnya sebesar 40 juta. Cari terlebih dahulu ini bank IDR-nya diisikan sebesar 40 juta. Enter. Setelah itu untuk bank USD masukkan nominalnya sebesar 1.500 US dollar. Enter, klik Calculate Now. Maka klik OK, maka bank USD exchange akan terisi secara otomatis. Di sini bank USD exchange sebesar 22.498.500 sudah sama. Selanjutnya di sini memasukkan akun bank SGD dengan nominal sebesar 2.500 US dollar. Langsung saja masukkan pada bank SGD-nya sebesar 2.500 US dollar. Klik OK, klik Enter, kemudian Calculate Now, klik OK. Maka untuk bank SGD Exchange akan terisi secara otomatis. Di sini bank SGD Exchange sebesar 24.997.500. Di sini juga sama, maka sudah benar. Setelah pengisian bank, maka selanjutnya adalah pengisian trade debtors. Cari trade debtors-nya terlebih dahulu. Ini trade debtors IDR. Untuk trade debtors IDR sebesar 2 juta. Kemudian trade debtors SGD sebesar 150 US dollar. Calculate Now, klik OK, maka trade debtors exchange-nya akan terisi secara otomatis. Untuk trade debtors USD exchange nominalnya adalah 2.249.850 rupiah. Maka sudah sama, di sini sudah sama nominalnya. Selanjutnya mengisikan trade debtors SGD sebesar 170 US dollar. 170 US dollar, klik Enter, kemudian Calculate Now, klik OK. Maka trade debtors exchange-nya sudah terisi secara otomatis. Di sini keterangannya adalah sebesar 1.699.830. Sudah sesuai, maka sudah benar. Selanjutnya pengisian pada inventory. Di sini komputer sebesar 22 juta. Jadi komputer sebesar 22 juta. Enter. Kemudian setelah komputer ada software sebesar 7 juta. Software sebesar 7 juta. Setelah inventory, maka pengisian kepada liability atau kewajiban
Di sini cari trade creditors dan isikan saldonya sebesar 3 juta untuk saldo awalnya. Cari trade creditors. Sini, ini trade creditors IDR-nya. Trade creditors IDR sebesar 3 juta. Enter. Kemudian trade creditors USD sebesar 50 US dollar. Ini trade creditors USD 50 dolar. 50 US dollar. Calculate now. Klik OK. Kemudian maka trade creditors exchange akan terisi secara otomatis sebesar Rp749.950. Sudah sama. Selanjutnya pengisian trade creditors SGD sebesar 150 US dollar. Ini. Calculate now, kemudian klik OK. Maka exchange-nya akan terisi secara otomatis lagi sebesar Rp1.499.850. Selanjutnya float collected atau PPN masukan. PPN masukan sebesar 500.000. Setelah itu float paid atau PPN keluaran sebesar minus 200.000. Setelah itu pengisian pada owner or shareholder capital. Cari terlebih dahulu owner shareholder capital sebesar 200 juta. Kemudian pada retained earnings sebesar 6 juta. Setelah diisikan semua sudah sesuai dengan data yang ada di sini, maka klik OK. Setelah pengisian saldo awal akun, selanjutnya pengisian saldo awal piutang atau setup customer balance. Untuk itu klik pada menu setup balance, customer balance. Kemudian masukkan untuk data yang pertama yaitu dengan nama customer Berkah Jaya. Klik pada Berkah Jaya, kemudian add cell, klik enter, kemudian masukkan data yang ada di sini. Untuk totalnya sebesar 2 juta. Kemudian untuk invoice-nya S18001. Kemudian untuk tanggalnya 31 Desember 2019. Desember 2019. Kemudian untuk customer PO-nya BJ18001. Kemudian di sini ada kategori yang ditentukan yaitu JKT, use kategori. Setelah sesuai dengan data yang ada di sini, maka klik record. Congratulations, di sini memberitahukan bahwa saldo awal piutang untuk mata uang IDR sudah sesuai dengan yang baru saja dimasukkan. Maka klik OK. Customer summary, di sini out of balance-nya 0, berarti sudah balance. Kemudian yang kedua untuk customer bernama Lipa Electric. Di sini currency-nya Lipa Electric itu adalah USD. Use currency. Ini Lipa Electric
klik kemudian add cell, klik enter, masukkan datanya di sini bahwa totalnya sebesar 150 US dollar. 150 US dollar. Kemudian untuk invoice-nya S18002. S18002. Untuk tanggalnya masih sama 31 Desember 2019. Untuk customer PO-nya yaitu LE18001. Setelah itu untuk kategorinya di sini adalah Bandung. Use kategori. Karena sudah sesuai, maka klik record. Ini memberitahukan lagi bahwa untuk saldo awal piutang yang baru saja diinputkan untuk mata uang USD-nya sudah balance dengan saldo awal akun piutang. Kemudian klik OK. Di sini out of balance amount-nya sudah 0. Selanjutnya yang ketiga untuk customer bernama Lucky Electric. Untuk Lucky Electric currency-nya yaitu SGD, use currency, kemudian klik pada Lucky Electric, kemudian add cell, klik enter, kemudian masukkan totalnya sebesar 170. Kemudian masukkan invoice-nya S18003. Untuk date-nya tetap sama. Kemudian untuk customer PO-nya LC18001. Untuk kategorinya di sini adalah JKT. Bentar. Karena sudah sesuai juga, maka klik record. Klik OK. Klik customer summary. Out of amount balance-nya 0, berarti data yang baru saja dimasukkan sudah sesuai. Setelah itu, karena sudah selesai, maka klik close. Selanjutnya yaitu pembuatan setup supplier balance atau saldo awal hutang. Untuk itu klik pada setup, kemudian balance, pilih pada supplier balance. Yang pertama data supplier yang bernama Lancar Jaya. Klik pada Lancar Jaya, kemudian add cell, kemudian enter. Masukkan datanya total sebesar 3 juta. Dengan PO-nya P18001. Untuk tanggalnya sama yaitu 31 Desember 2019. Untuk supplier invoice-nya yaitu LJ18001. Yang terakhir mengedit kategorinya yaitu JKT, mengisikan kategorinya yaitu JKT. Setelah itu klik record. Congratulations, klik OK, berarti saldo piutang yang baru saja dimasukkan di sini sudah balance dengan saldo awal piutang yang tadi diinputkan di saldo awal akun. Kemudian yang kedua untuk supplier popular base. Untuk popular base currency-nya bukan IDR melainkan USD, maka pilih currency USD terlebih dahulu, kemudian use currency. Ini adalah perusahaan popular base, klik kemudian add purchase, kemudian enter. Masukkan untuk totalnya sebesar 50 US dollar. Untuk invoice-nya untuk invoice-nya P18002. Tanggalnya masih sama, supplier invoice-nya yaitu PB18001.
Dan kategori di sini adalah Bandung. Kemudian klik record. Klik OK. Out of balance amount-nya sudah 0, berarti sudah balance. Selanjutnya supplier bernama Corp Solution. Pilih currency-nya terlebih dahulu yaitu SGD, kemudian use currency, maka ini adalah data supplier Corp Solution. Klik, kemudian add purchase, klik enter. Masukkan datanya yaitu total sebesar 150. Kemudian purchase-nya sebesar yaitu P18003. Tanggalnya masih sama. Untuk supplier invoice-nya yaitu CS18001. Yang terakhir kategori yaitu JKT. Karena sudah selesai, maka klik record. Klik OK. Kemudian supplier summary, out of balance amount-nya sudah 0, berarti sudah sesuai. Setelah selesai setup supplier balance, klik close. Selanjutnya yaitu setup inventory opening balance. Di sini untuk setup opening balance berbeda dengan setup pada customer, supplier, dan account tadi. Untuk setup inventory ini di menu dia sendiri yaitu inventory, tidak di menu setup. Klik pada inventory, kemudian pilih count inventory untuk meng-setup inventory opening balance-nya. Di sini sudah terdapat 4 barang di dalam perusahaan ini. Maka yang pertama untuk kode LI330 atau Lenovo, kuantitinya dimasukkan sebesar 2, count-nya 2. Yang lain juga 2, maka kita isikan saja langsung. Untuk HP-nya 2, CD-nya 2, ABMY-nya 2 juga. Setelah pemasukan quantity, maka klik pada adjust inventory, klik continue opening. Setelah itu masukkan untuk inventory journal number-nya yang ada disesuaikan dengan data yang sudah disediakan, yaitu L18001, yaitu I18001. Pada inventory journal number-nya I18001. Setelah memasukkan inventory, masukkan tanggalnya yaitu 1 Januari 2020 ya, bukan 18, karena ini periode akuntansi yang digunakan adalah 2020. Maka masukkan tanggalnya 1 Januari 2020. Untuk memonya tidak perlu diubah. Kategori di sini adalah JKT. Jadi terlebih dahulu JKT. Setelah itu untuk LI330 unit cost-nya sebesar 5.600.000. Maka dimasukkan di sini unit cost-nya 5.600.000. Selanjutnya untuk HP 440 unit cost-nya 5.400.000. Kemudian untuk CD 1.500.000. Dan untuk ABMY yaitu 2 juta. Kemudian di sini ada account. Kita cek untuk LI330 account yang digunakan adalah 12310. Sudah benar. Untuk HP 440 juga sama. Kemudian untuk CD 12350 juga sama. Untuk
ABMY juga 12350. Sudah sesuai, maka klik record. Berarti untuk saldo awal persediaan barang atau inventory opening balance-nya sudah berhasil dimasukkan. Setelah itu lanjut kepada transaksi. Pada transaksi yang pertama, tanggal 3 Januari 2020, terjadi transaksi pembelian barang dari supplier Lancar Jaya dengan termin net 20, POP 18001, invoice LJ 18001, job CM include kategori JKT, tagihan dan barang diterima ada sebagai berikut. Untuk transaksi pembelian, klik pada purchase, kemudian klik pada enter purchase. Untuk ini bill suppliernya maka dimasukkan di sini yaitu supplier Lancar Jaya, use supplier. Kemudian untuk terminnya yang digunakan adalah net 20. Klik pada termin, pilih terminnya yaitu on a day of the month. Kemudian pada balance due date-nya pilih 20. Kemudian klik OK, maka terminnya sudah sesuai yaitu net 20. Setelah itu PO purchase-nya masukkan yaitu P18001. Untuk tanggalnya yaitu 3 Januari 2020. Kemudian untuk supplier invoice-nya yaitu LJ 18001. Untuk ini text include-nya tidak perlu di checklist karena keterangan di sini adalah exclude. Kemudian ubah layout-nya karena di sini karena di sini service maka diubah menjadi item karena pembelian barang. Setelah itu memasukkan item yang dibeli. Yang pertama adalah LI 330 dengan kuantitinya 5. Harganya 5.600.000. Kemudian yang kedua HP 440 dengan kuantiti 5. Harganya yaitu 5.400.000. Untuk kategori yang digunakan adalah JKT. Jobs yang digunakan adalah CM. Jobnya adalah CM. Enter. Kemudian yang kedua juga CM. Enter. Komputer. Setelah sesuai datanya dengan yang ada di sini, berarti sudah selesai dan bisa mengklik pada record. Setelah itu klik OK. Selanjutnya transaksi yang kedua tanggal 4 Januari 2020 terjadi pembelian jasa dari supplier Crop Solution. Di sini suppliernya Crop Solution berarti kita membeli jasa, bukan Crop Solution yang membeli jasa ke kita karena dia adalah supplier. Maka pilih suppliernya yaitu Crop Solution. Klik Use Supplier. Kemudian di sini keterangannya ada pembelian jasa, maka layoutnya diubah menjadi service. Klik OK. Kemudian menyeting terminnya adalah
COD, kemudian payment is due-nya COD, klik OK. Setelah itu purchase-nya adalah P18002. Kemudian ini include, berarti checklist pada teks inklusifnya. Untuk tanggalnya 4 Januari ubah menjadi 4 Januari. Kemudian untuk supplier invoice-nya yaitu CS 18001. Setelah itu memasukkan deskripsinya di sini, pembelian jasa kepada supplier code solution untuk in-store promotion, maka masukkan di sini in-store promotion. Dengan akun 6311. Klik akunnya 6311. Ini in-store promotion, maka use account. Setelah itu jobsnya adalah AC atau aksesoris. Masukkan jobsnya adalah AC. Kategori BDG atau Bandung. Terus kategori harganya yaitu 150 US dollar, amount 150 US dollar. Rate 1 sama dengan 9.000. Maka ubah rate-nya untuk 1 US dollar sama dengan 9.000. Maka klik OK. Setelah sesuai dengan yang ada di sini, maka klik record. Klik OK. Setelah itu pembayaran untuk Corp Solution dari Bank SGD. Untuk melakukan pembayaran, cancel terlebih dahulu, namun dia sama di menu purchase tapi di pay bill. Masukkan nama suppliernya tadi adalah Corp Solution, use supplier, kemudian pembayaran menggunakan Bank SGD, maka di sini pilih Bank SGD, use kategori. Dengan ceknya D18001. Tanggalnya disamakan 4 Januari 2020. Pembayaran untuk Corp Solution dari Bank SGD dengan cek D18001 dengan jumlah total 150 untuk bill tanggal 4 Januari 2020 dengan rate 1 S sama dengan 9.000. Untuk tanggal 4 Januari dicari ini tanggal Januarinya, tanggal 4 Januarinya, maka masukkan amount apply-nya sebesar 150. Klik amount, kemudian enter, maka out of balance-nya sudah balance dan 0. Rate-nya tadi
Keterangannya 1 US dollar sama dengan 9.000. Kemudian klik OK. Setelah selesai, klik record. Setelah itu, transaksi yang ketiga, tanggal 7 Januari 2020, terjadi return dari Lenovo IdeaPad 330 untuk 5.600.000 supplier Lancar Jaya. Ini cancel terlebih dahulu. Untuk return masih sama di enter purchase dan sama seperti pembelian, namun di sini untuk return tidak menggunakan angka yang positif melainkan angka negatif karena ini pengembalian barang. Pilih dulu layoutnya yaitu item karena ini pengembalian barang. Suppliernya yaitu Lancar Jaya. Klik use supplier, kemudian termin yang digunakan sama seperti pembeliannya yaitu net 20. On a day, kemudian balance due date-nya 20 dan klik OK. Purchase yaitu P18003. Kemudian untuk tanggal yaitu 7 Januari 2020. 7 Januari 2020. Untuk supaya invoice-nya LJ 18001. Ini keterangannya exclude, maka teks eksklusifnya di checklist. Setelah itu masuk kepada bill-nya. Di sini terjadi return dari Lenovo IPad 330 untuk 5.600.000 per unit. Karena di sini tidak ada keterangan berapa unit Lenovo IdeaPad yang diretur, maka kita sesuaikan saja dengan pembeliannya. Di sini sebesar 5 buah, maka retur juga sebesar 5 buah. Minus 5, kemudian itemnya Lenovo tadi LI dengan harga 5.600.000 per unit. Sudah betul. Setelah itu jobnya ya ada CM. Ini job CM atau komputer, use job. Rubah memo jurnal, purchase return Lancar Jaya, ini ditambah dengan kata return. Kategori JKT. Setelah selesai, maka klik OK. Balance due-nya minus 28 juta karena di sini pengembalian. Maka klik record, klik OK. Setelah itu, return terjadi pengembalian dana akun trade creditors kepada Lancar Jaya ID P18003 untuk bill tanggal 3 Januari 2018. Karena ini proses return, berarti tidak hanya sampai di sini langkahnya. Setelah ini, maka masuk ke purchase register untuk melanjutkan transaksi returnnya. Pilih return and debit. Ini adalah transaksi tadi yang baru saja dimasukkan. Klik pada receive phone. Receive phone. Sesuaikan di sini untuk ID-nya P18003.
Kemudian masukkan tanggalnya yaitu 7 Januari 2020. Di sini pengembalian dana akun trade creditors ada PT dan Jaya. Setelah selesai, di sini mana resetnya tadi 28 juta sesuai dengan amount resetnya yaitu 28 juta. Setelah selesai, klik record. Maka return and debitnya sudah kosong, berarti sudah berhasil melakukan return barang. Kemudian transaksinya nomor 4, tanggal 15 Januari 2020 terjadi penjualan jasa kepada Liva Electric. Cost ini, kemudian ke menu purchase, kemudian penjualan jasa. Untuk penjualan jasa, maka klik sell, klik enter sales, kemudian pilih customer-nya yaitu Liva Electric. Untuk desain fee miscellaneous income, keterangannya adalah include, maka ini di checklist pada teks inclusive-nya. Kemudian termin net 15 term, klik, kemudian pilih on a day of the month, pilih 15, klik OK, maka net 15. Invoice-nya yaitu S18001. Untuk tanggalnya di sini 15 Januari 2020. Untuk customer PO-nya di sini adalah LE18001. Masuk kepada deskripsinya yaitu untuk desain free miscellaneous income. Miscellaneous income. Dengan akun 48000. Ini miscellaneous income use account. Untuk harga jualnya yaitu sebesar 80 US dollar. Jobnya adalah AC. Enter. Kemudian untuk sales personnya adalah Hana. Sales person Hana. Use employer. Kemudian untuk kategorinya adalah BDG atau Bandung. Enter. Selanjutnya rate-nya 1 US sama dengan 14.000. Juga menjadi 14.000. Klik OK. Setelah selesai sesuai dengan data yang ada di sini, maka bisa langsung klik record.
Klik OK. Selanjutnya transaksi yang kelima, tanggal 17 Januari 2018, tanggal 17 Januari 2020 terjadi transaksi penjualan Lucky Electric dengan termin net 10 TH after on. Terjadi transaksi penjualan kepada Lucky Electric. Pilih customer-nya yaitu Lucky Electric. Use customer. Di sini penjualan barang, maka layoutnya adalah item. Kemudian untuk termin yang digunakan adalah net 10 TH after on, day of month of the on. Kemudian pilih balance due date-nya yaitu 10. Klik OK, maka terminnya adalah net 10 TH after on. Sudah sesuai dengan yang ada di sini. Untuk keterangan teks include-nya adalah exclude, maka ini di checklist, unchecklist. Kemudian untuk invoice-nya S18002. Untuk tanggalnya 17 Januari. Untuk customer PO-nya LC 18001. Setelah itu langsung masuk ke itemnya. Yang pertama ada HP 440 dengan kuantitinya 1. Enter. Kemudian dengan harga 600, jobnya CM. Harganya di sini adalah 600, maka ini diubah menjadi 600. Kemudian yang barang yang kedua yaitu CD dengan kuantiti 2. Kita pilih CD. Dengan harga jual yaitu 200. Dengan jobnya adalah AC. Enter. Setelah itu untuk kategori yang digunakan adalah BDG. Enter. Dan rate-nya di sini untuk 1 US dollar, 1 US dollar sama dengan 11.000. Setelah selesai, klik record, klik OK. Lanjut, pembayaran full untuk invoice 17 Januari 2018 dari Lucky Electric. Untuk pembayaran, cancel terlebih dahulu, kemudian ke menu receive payment. Pembayaran full untuk invoice 17 Januari dari Lucky Electric. Customer-nya adalah Lucky Electric. Kemudian dengan deposit ke bank SGD, maka ini dipilih bank SGD. Use kategori. Dengan ID-nya R18001. Dengan tanggal 17 Januari 2020. Pembayaran full untuk invoice 17 Januari 2020. Pilih tanggalnya 17 Januari 2020 karena pembayaran full berarti amount-nya adalah 1.100 US dollar.
klik pada amount receive, enter, maka out of balance-nya sudah 0, berarti sudah benar, sudah balance. Untuk rate-nya 1S sama dengan 11, maka ini diubah lagi jadi 11.000. Setelah sesuai maka klik record, maka pembayaran sudah berhasil. Selanjutnya nomor 6, tanggal 23 Januari terjadi transaksi backing pada Speed Money transfer 2 juta dari Bank ABC kas untuk transfer banking, maka transaksi banking maksud saya, maka klik pada account, kemudian klik pada banking, kemudian pilih Speed Money. Masukkan di sini transfer 2 juta dari Bank ABC ke kas. Maka ini akunnya adalah Bank ABC. Ke kas sebesar 2 juta. Pilih akunnya kas dengan 01211 1211 kas use account dengan jumlah sebesar 2 juta. Ceknya D18003. D18003 kategori JKT. Untuk tanggalnya yaitu 23 Januari 2020. Setelah sesuai, maka bisa langsung klik record. Klik OK. Setelah itu, selanjutnya yang nomor 7, tanggal 28 Januari 2020 terjadi receive money atau penerimaan uang untuk total 100 pada Bank SGD. Untuk 115 US dollar interest income atau penerimaan bunga dengan 15 dolar bank charges biaya banknya. ID-nya adalah R18002 kategori JKT, rate 1 US dollar sama dengan 9.000. Untuk receive money di menu banking, kemudian pilih receive money. Kemudian di sini penerimaan pada Bank SGD, maka untuk currency-nya diubah dulu menjadi SGD atau Singapura Dollar. Use kategori. Untuk exchange rate-nya tadi sudah disesuaikan 1 US dollar sama dengan 9.000, maka diubah menjadi 9.000. Enter. Kita lihat SGD exchange rate-nya 9.000, kemudian klik OK. Selanjutnya pemilihan deposit to account-nya adalah Bank SGD. Pilih Bank SGD, use account. Setelah pemilihan deposit to account-nya, ubah ID-nya menjadi R18002.
kategorinya yaitu JKT. Kemudian memilih akunnya, yaitu akun interest income. Yang pertama, masukannya yaitu interest income. Ini use account sebesar 115 US dollar. 115 US dollar. Kemudian pada biaya bank atau bank ceknya, pilih account bank cek. Ini bank charges. Kemudian use account sebesar 15. Enter. Maka out of balance-nya adalah 100. Maka yang diterima pada bank SGD adalah sebesar 100 US dollar. Untuk itu klik pada amount receivable, klik enter. Out of balance-nya adalah 0. Maka sudah balance. Kita cek terlebih dahulu 28 Januari 2020 terjadi receive money untuk total sebesar 100. Di sini sudah totalnya adalah 100 pada bank SGD, diterima oleh bank SGD. Untuk akun interest income atau pendapatan bunga ini sebesar 115 dengan bank ceknya atau biaya banknya sebesar 15 yang akan mengurangi interest income. Kemudian ID-nya R18002, kategori JKT, dan rate-nya 1 US dollar sama dengan 9.000. Maka karena sudah sesuai, maka klik record. Selanjutnya nomor 8, tampilkan report dari 1 Januari. Tampilkan report dari 1 Januari sampai 31 Januari 2020 dalam bentuk PDF, account transaksi, standar balance sheet, dan profit and loss accrual. Close terlebih dahulu, kemudian ke menu report, pilih account. Yang pertama yang ingin ditarik laporannya ke dalam bentuk PDF adalah account transaction accrual. Pilih account transaction accrual, kemudian customize, pilih date from-nya yaitu Januari sampai Desember, 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian display. Maka ini adalah accrual transaksi accrualnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Klik send to, ubah menjadi PDF. Disimpan di folder di mana saja yang ingin disimpan. Saya di sini di dalam folder ABSS Premier saja. Saya di sini akan membuat folder baru dengan nama laporan 2. Enter, kemudian klik pada laporan 2, maka setelah itu klik save. Maka akun transaksi accrual sudah di-save di dalam bentuk PDF. Selanjutnya yang kedua, standar balance sheet. Close, kemudian cari standar balance sheet-nya ini, kemudian customize. Dari sales periodenya Januari tanggal 1 Januari 2020. Display, maka ini adalah balance sheet-nya. Total equity adalah balance sheet-nya. Kemudian klik send to, pilih PDF, kemudian save standar balance sheet-nya dalam bentuk PDF di dalam laporan 2, klik save. Maka balance sheet sudah berhasil di save dalam bentuk PDF. Kemudian klik close lagi.
Selanjutnya, menarik laporan profit and loss accrual ke dalam bentuk PDF juga. Untuk profit loss di sini juga disebut dengan laporan laba rugi atau juga disebut dengan income statement accrual. Untuk itu, pilih income statement accrual, kemudian customize, pilih Januari sampai Desember, kemudian display. Maka ini adalah income statement atau profit and loss accrualnya. Di sini net profit and loss-nya sebesar 3.270.000. Kemudian klik send to, kemudian pilih PDF dan save. Maka sudah berhasil disimpan. Kemudian close. Kita cek dalam laporannya. Laporan 2. Maka ini adalah hasilnya. Saya coba buka. Yang pertama akun transaction accrual. Ini adalah hasilnya yang disimpan di dalam bentuk PDF. Kemudian setelah transaksi nomor 8 selesai, maka sekian video yang saya buat mengenai perusahaan Amora Komputer ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.